Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Aulia Rahmi dari Sarjana Terapan Keperawatan Gigi semester 2 akan mempresentasikan tentang pentingnya meningkatkan asupan gizi untuk anak di usia remaja. Yang pertama adalah pengertian remaja. Pengertian dasar tentang remaja yaitu pertumbuhan ke arah kematangan. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Para remaja bukan lagi anak-anak, tetapi juga belum menjadi orang dewasa. Mereka cenderung bersifat lebih sensitif karena perannya belum tegas. Menurut WHO, seseorang disebut sebagai remaja apabila telah mencapai usia 10-19 tahun. Sedangkan menurut Kemenkes RI, usia remaja berada di antara 10-18 tahun. Selanjutnya pengertian gizi. Istilah gizi dan ilmu gizi di Indonesia baru dikenal sekitar tahun 1952 sampai 1955 sebagai terjemahan kata bahasa Inggris nutrition. Kata gizi berasal dari bahasa Arab giza yang berarti makanan. Di satu sisi, ilmu gizi berkaitan dengan makanan dan di sisi lain berkaitan dengan tubuh manusia. Gizi adalah suatu proses di mana semua makhluk hidup memanfaatkan makanan untuk keperluan pemeliharaan fungsi organ tubuh, pertumbuhan produksi, dan sebagai penghasilan energi. Lebih luas, gizi diartikan sebagai suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses pencernaan, penyerapan, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat gizi untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal organ, serta untuk menghasilkan tenaga. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi. Pada dasarnya, masalah gizi pada remaja timbul karena perilaku gizi yang salah, yaitu ketidakseimbangan antara konsumsi gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Keadaan gizi atau status gizi merupakan gambaran apa yang dikonsumsi dalam jangka waktu cukup lama. Keadaan gizi dapat berupa gizi kurang, gizi baik atau normal, maupun gizi lebih. Beberapa faktor yang mempengaruhi status gizi pada usia remaja yaitu psikologis, lingkungan sekolah, aktivitas fisik, konsumsi makanan tidak cukup, body image, pilihan terhadap makanan, dan tidak ada nafsu makan. Sedangkan menurut UNICEF, faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi yaitu terdiri dari faktor langsung, faktor tidak langsung, pokok masalah, dan akar masalah. Faktor langsung yang mempengaruhi status gizi adalah asupan makanan dan penyakit infeksi. Sedangkan faktor tidak langsungnya adalah ketersediaan pangan, pola asuh, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kesehatan lingkungan. Pokok masalah yang mempengaruhi status gizi adalah kemiskinan, kurang pendidikan, dan kurang keterampilan. Sedangkan akar masalah yaitu krisis ekonomi langsung. Keadaan gizi remaja saat ini. Cukup banyak masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan gizi remaja. Di samping penyakit atau kondisi yang terbawa sejak lahir, penyalahgunaan obat, kecanduan alkohol dan rokok, serta hubungan seksual terlalu dini terbukti menambah beban para remaja. Beberapa masalah gizi remaja serupa atau merupakan kelanjutan dari masalah gizi pada usia anak, yaitu anemia, defisiensi besi, kelebihan dan kekurangan berat badan. Saat ini Indonesia mempunyai 3 beban masalah gizi, yaitu stunting, wasting, dan obesitas, serta kekurangan zat gizi mikro seperti anemia. Data Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa 25,7% remaja usia 13-15 tahun dan 26,9% remaja usia 16-18 tahun dengan status gizi pendek dan sangat pendek. Selain itu, terdapat 8,7% remaja usia 13-15 tahun
dan 8,1% remaja usia 16-18 tahun dengan kondisi kurus dan sangat kurus. Sedangkan prevalensi berat badan lebih dan obesitas sebesar 16,0% pada remaja usia 13-15 tahun dan 13,5% pada remaja usia 16-18 tahun. Data tersebut merepresentasikan kondisi gizi pada remaja di Indonesia yang harus diperbaiki. Berdasarkan baseline survei UNICEF, pada tahun 2017 ditemukan adanya perubahan pola makan dan aktivitas fisik pada remaja. Sebagian besar remaja menggunakan waktu luang mereka untuk kegiatan tidak aktif. Sepertiga remaja makan cemilan buatan pabrik atau makanan olahan, sedangkan sepertiga lainnya rutin mengkonsumsi kue basah, roti basah, gorengan, dan kerupuk. Salah satu masalah serius yang menghantui dunia kini adalah konsumsi makanan olahan seperti yang ditayangkan di iklan televisi secara berlebihan. Konsumsi makanan sejenis ini secara berlebihan dapat berakibat kekurangan zat gizi lain. Kegemaran pada makanan olahan menyebabkan remaja mengalami perubahan patologis yang terlalu dini. Masalah lain yang mungkin dapat mempengaruhi gizi ialah anoreksia. Kelainan ini pada umumnya diderita oleh remaja putri, terbanyak pada usia 14 dan 18, karena mereka hendak melangsingkan badan. Penderita kelainan ini meningkat terus dari tahun ke tahun. Gambaran khasnya ialah kehilangan nafsu makan yang berat dan parah yang disertai oleh amenorrea kronis. Anoreksia terkait dengan penyusutan berat badan serta gangguan ovarium. Kebutuhan zat gizi pada usia remaja. Energi dan protein yang dibutuhkan remaja lebih banyak daripada orang dewasa. Begitu juga vitamin dan mineral. Seseorang remaja laki-laki yang aktif membutuhkan 3.000 kalori atau lebih per hari untuk mempertahankan berat badan normal. Sedangkan remaja putri membutuhkan 2.000 kalori per hari untuk mempertahankan badan agar tidak gemuk. Vitamin B1, B2, dan B3 penting untuk metabolisme karbohidrat menjadi energi. Asam folat dan vitamin B12 untuk pembentukan sel darah merah. Dan vitamin A untuk pertumbuhan jaringan. Sebagai tambahan, untuk pertumbuhan tulang dibutuhkan kalsium dan vitamin D yang cukup. Vitamin A, C, dan E penting untuk menjaga jaringan-jaringan baru supaya berfungsi optimal. Dan yang amat sangat penting adalah zat besi, terutama untuk perempuan, dibutuhkan dalam metabolisme pembentukan sel-sel darah merah. Akibat kekurangan zat gizi pada usia remaja. 1. Anemia, yaitu suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dalam darah kurang dari normal. Anemia di masyarakat dikenal juga dengan sebutan kurang darah. Anemia berbeda dengan tekanan darah rendah. Penyebab anemia pada dasarnya adalah ketidakseimbangan antara konsumsi bahan makanan sumber zat besi yang masuk ke dalam tubuh dengan kebutuhan tubuh akan zat besi. 2. Stunting. Remaja Indonesia banyak yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki tinggi badan yang pendek atau disebut stunting. Rata-rata tinggi anak Indonesia lebih pendek dibandingkan dengan standar WHO, yaitu lebih pendek 12,5 cm pada laki-laki dan lebih pendek 9,8 cm pada perempuan. Stunting ini dapat menimbulkan dampak jangka pendek, di antaranya penurunan fungsi kognitif, penurunan fungsi kekebalan tubuh, dan gangguan sistem metabolisme tubuh yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, hipertensi, dan obesitas. 3. Kurang energi kronis.
Remaja yang kurus atau kurang energi kronis bisa disebabkan karena kurang asupan zat gizi, khususnya kurang energi atau sumber karbohidrat yang terus-menerus, baik karena alasan ekonomi maupun alasan psikososial, seperti misalnya penampilan. Kondisi ini meningkatkan risiko berbagai penyakit infeksi dan gangguan hormonal yang berdampak buruk di kesehatan. Cara mengatasi masalah gizi pada usia remaja. Jenis penanganan untuk masalah gizi pada remaja akan disesuaikan dengan tingkat keparahan, serta ada tidaknya komplikasi yang dialami. Beberapa cara yang dianjurkan untuk mengatasi masalah gizi pada remaja yaitu 1. Edukasi gizi. Upaya-upaya pendidikan gizi pada remaja lebih efektif dilakukan di sekolah, khususnya di SMP dan SMA. Karena pada masa ini, remaja mengalami pertumbuhan cepat setelah pertumbuhan pada masa balita. 2. Perubahan pola makan. Kunci awal dalam mengatasi remaja kurang gizi adalah dengan memberikan pilihan makanan kaya nutrisi setiap harinya. Pastikan tetap menjaga jumlah kalori yang dikonsumsi agar selalu sehat dan bergizi. Pemberian camilan yang sehat dan enak di sela-sela waktu makan juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. 3. Pemberian suplemen gizi. Suplementasi gizi adalah satu atau lebih gizi yang ditambahkan ke konsumsi makanan sehari-hari dengan harapan terpenuhi kebutuhan gizinya. Suplemen vitamin dan mineral, baik yang berbentuk bubuk atau tablet untuk remaja dengan gizi kurang, berfungsi agar nafsu makannya meningkat. 4. Purifikasi bahan makanan. Purifikasi adalah penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan makanan dengan tujuan agar masyarakat terhindar dari kekurangan gizi tersebut. 5. Pantau perubahan status gizi. Setelah semuanya telah dilakukan, jangan lupa untuk rutin memantau perkembangan status gizi remaja dengan memeriksakannya ke dokter atau ahli gizi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.